Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah salat fardu maghrib Masjid Agung Jawa Tengah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa MAJT TV, pendengar setia Radio Dais dan Radio Gawal FM, alhamdulillah kembali kita bisa bersama-sama melaksanakan sholat fardu maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan zikir bersama, dan insya Allah sebentar lagi kita akan mengikuti kajian kitab hadis Riyadhus Shalihin bersama guru kita Habib Ja'far Al-Musawwa. Untuk itu nanti bila mana ada pertanyaan seputar tema yang beliau sampaikan ataupun di luar tema, bisa langsung ditanyakan kepada beliau. Dan bagi para pendengar yang ada di rumah maupun dalam perjalanan, bisa melakukan chatting WhatsApp 081225733157. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majelis ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya kita ikuti kajian kitab hadis bersama guru kita Habib Ja'far Al-Musawwa. Kepada beliau Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Summa salatu wassalamu ala imamil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, dan juga para pemirsa MAJT TV serta pendengar Radio Dais dan Radio Kaum dimanapun berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, di mana pada saat ini kita masih diberikan sehat walafiat, dan kita masih diberikan kesempatan untuk merasakan nikmatnya beribadah, terutama yang berada di Masjid Agung Jawa Tengah ini. Mudah-mudahan nikmat ini akan selalu diberikan kepada kita, sehingga dalam waktu ke waktu kita bisa senantiasa mengenyam, menikmati bagaimana nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, saya masih akan melanjutkan bab tentang marah karena larangan agama dilanggar. Jadi sebagaimana yang kemarin saya sampaikan, bahwa kita ini harus bersikap sebagai orang yang loyal kepada Allah.
tentang sesuatu yang diridhoi oleh Allah, maka kita pun harus ridho. Dan tentang sesuatu yang dimurkai oleh Allah, maka kita pun harus murka. Hanya mungkin teknisnya sesuai dengan kemampuan kita. Nah, di sini saya bacakan satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Mas'ud Uqbah bin Amrin wal Badri radhiyallahu an qala, dari Abu Mas'ud yaitu Uqbah bin Amr al-Badri, ia berkata, Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala inni la atakharu an salatis subhi min ajli fulanin mimma yutilu biha. Fama ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ghadiba fi mau'idatin qad asyadda mimma ghadiba yawma idzin. Faqala ya ayyuhan nas inna minkum munaffirin fa ayyakum amman nasa falyujiz fa inna min waraihi al-kabir was-saghir wa dzal hajat. Muttafaqun alaih. Sesungguhnya ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, sesungguhnya saya terpaksa mundur dari jamaah sholat subuh karena si fulan memanjangkan bacaan sholatnya bersama kami. Maka saya tidak pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam marah di dalam memberi nasihat melebihi marahnya waktu itu, di mana beliau bersabda, wahai sekalian manusia, sesungguhnya ada di antara kamu sekalian orang-orang yang menjadikan orang jauh. Barang siapa di antara kamu sekalian menjadi imam, maka hendaklah ia memperpendek bacaannya, karena di belakangnya ada orang-orang yang sudah tua, ada orang yang lemah, ada pula orang yang mempunyai keperluan lain. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Jadi begini, ada orang datang kepada Nabi kemudian menyampaikan, ya Rasulullah, sekarang saya sudah tidak mau sholat subuh lagi di masjid ini karena imamnya itu kalau membaca surat terlalu panjang, begitu. Nah, kemudian Nabi mengatakan begini, wahai manusia, ini marah Nabi, wahai manusia, jangan kamu menjadi penyebab orang yang menjauh dari Allah, begitu. Jadi menegurnya itu seperti itu. Jangan kamu menjadi penyebab orang yang menjauh dari Allah. Jadi artinya apa? Kalau dicontohkan tadi, sebagai imam kemudian tidak tahu diri, mentang-mentang dia suaranya enak, mentang-mentang dia hafal Quran, terus dia baca sampai panjang, begitu. Dia tidak melihat yang di belakang, tidak melihat yang di belakang. Yang di belakang itu siapa? Begitu. Ada orang yang sudah tua, ada orang yang lemah,
dan ada orang yang punya hajat, punya keperluan. Jadi berbeda kalau misalnya kita melihat sholat di Masjidil Haram misalnya. Sholat tarawehnya mereka dia di sana itu beda dengan di sini. Di sana itu orang-orang yang sholat di Masjidil Haram itu memang orang-orang yang benar-benar mencari pahala, benar-benar mencari keridhaan. Jadi sekalipun imamnya itu bacanya panjang, mereka sudah siap semua. Karena orang yang masuk ke Masjidil Haram itu semuanya dengan mengharapkan pahala yang berlimpah. Karena di Mekah itu atau di Masjidil Haram itu sholat di sana dengan sholat di luar itu bandingannya 1 dengan 1 juta. Ada 3 masjid: Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjid Nabawi. Itu kalau orang sholat di sana itu perbandingannya seperti itu. Nah, kalau misalnya di Masjid Agung Jawa Tengah, orang yang sholat di sini ini tidak semuanya berharap mencari pahala yang berlimpah. Ada yang masuk ke masjid karena ingin tahu Masjid Agung Jawa Tengah. Ya, koyo opo tuh Masjid Agung Jawa Tengah kok jari ini megah, mlebu ya tenan. Wah, apik. Begitu sholatnya imamnya panjang, wah grundel. Wah, ngerti ya mau ojo sholat ning gini ya. Dalam hatinya begitu. Karena memang tidak niat. Tapi kalau di Masjidil Haram orang sudah siap semua. Oh wis, pokoknya opolah sami'na wa ata'na. Nah, contohnya seperti itu. Jangan terus menjadikan ada orang kapok aku di Masjid Agung Jawa Tengah. Nek salah sopine ra karuan. Begitu. Ya. Jadi artinya kita bisa gunakan dengan contoh-contoh yang lain. Ada dulu ada orang itu masuk ke musola itu nggak mau karena ada kiainya itu galak. Begitu. Mlebu sikilmu suci ora? Urung suci, aja ning kene. Enggak boleh. Nanti bawa anak kecil suruh pulang. Aja ngejak cah cilik. Marake batal-batali. Pulang. Akhirnya musola itu jadi sepi. Karena apa? Karena aturan-aturan yang diterapkan itu tidak sesuai, tidak pas dengan masyarakat yang mau datang. Nah, sebaliknya kita ini harus menjadi sebab orang yang mendekat kepada Allah. Begitu. Kita kan sering mendengar dulu katanya Mbah Yai Dalhar Watu Congol. Itu ada orang datang, Mbah Yai, kula ini ngajeng sholat tapi kok mireng-mireng sholat niku angel. Dari Mbah Dalhar sopo sing muni angel? Sholat iku gamping. Wis pokoke kowe ning mburiku ae. Nek aku ngadeg ya kowe ngadeg, aku mbungkuk kowe mbungkuk, aku sujud ya kowe sujud, wis melok tok wae. Lah kula dereng saged maos ora usah maca. Bisa maca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya wis mbok waca terus wae. Enak. Sehingga orang itu ternyata Islam itu gampang. Begitu. Nah, begitu dia masuk mulai diajarkan Fatihah, mulai diajarkan membaca Rabbighfirli warhamni, mulai diajarkan Fatihah dan seterusnya. Jadi jangan membuat orang, wah kok angel ya. Islam kok kangelan. Ngene ora entuk, ngene ora entuk, kudu persis, kudu ngene, menjauh dari Islam.
Nabi mengatakan jangan seperti itu. Nah, ini contohnya menyebabkan atau menjadi imam yang menyebabkan orang itu tidak mau masuk ke masjid itu gara-gara imamnya memanjangkan suratnya yang orang nggak kuat. Ya. Anek sing sholat, kowe kabeh ini santri-santri, oke sisan semak sisan. Batin ki jus piro ki? Oh ki telu ki. Oh jus piro kan ngono. Anek sing sholat kaya aku barang ini sing wong-wong dalan ngene iki. Ya. Sholat suwi ini ra karuan, baca sak jus nyebar. Nek kaya aku ini misalnya wong-wong umum gitu ya. Begitu sak jus rakaat kedua munfarid aku. Munfarid tak kebut dhewe balik wis lah. Kapok aku imam makmum karo wong kuwi. Ora pengerten kok. Jadi seperti itu kita harus, kata Nabi, harus melihat yang di belakang. Sing makmum ki ana wong tuwa-tuwa. Wong tuwa-tuwa nek kok ngadeg kesuwen sikile ndredeg. Gitu. Sing salat iki mbok menawa ana sing mules. Ya. Hai mules mbok kon ngenteni kuwi maca sak jus. Ayo nek ora mbok brot. Ya. Apa nek isine misuh-misuh wong kuwi. Wah, imam iki dianggret tenan iki. Ora ngerti makmum iki kaya ngene. Wapok aku. Jadi enggak boleh seperti itu. Nah, hal yang tidak baik, hal yang tidak pas menurut agama. Kalau menurut agama itu berarti apa yang disampaikan oleh Allah, apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah menurut agama. Dan Nabi melarang seperti ini. Misalnya, kalau misalnya ada seorang imam yang tidak tahu diri, begitu, sholat terus baca 3 juz. Alasannya apa? Kanjeng Nabi pernah ngimami baca surat 3 juz. Iki sunnah iki. Gitu. Hafal Quran wencer 3 juz diwaca. Ya. Ini mungkin sak kelebet, ini masih khusyuk. Tapi begitu orang kelebet, 3 kelebet wis mulai grundel. Sing makmum grundel kabeh. Begitu. Ya. Hal yang demikian itu kalau kita melihat seperti itu bagaimana? Kita boleh menegur, mengingatkan. Nyun sewu, ayai. Jenengan mau nek salat kok suwimen. Kalau sampai jadi boleh seperti itu. Nah, tekniknya mengingatkan itu bil hikmah, dengan cara yang bijaksana. Tapi artinya hal yang seperti itu saja Nabi menegurnya. Apalagi hal-hal yang munkar. Apalagi hal-hal yang munkar. Kita jangan sekali-kali mengatakan yo nggak apa-apa toh, wong dia itu golek duit, misalnya begitu. Ada orang jualan togel, terus kita ngomong yo ora apa-apa toh wong yo golek duit gawe makani anak bojone. Oh nggak boleh. Kita nggak boleh mengatakan yo ora apa-apa. Begitu. WTS terus kowe muni ya ora apa-apa lah, sing penting pokoknya niatmu apik gawe makani anak bojo. Ya ora itu. Haram ya kita mengatakan haram. Jangan kamu lakukan. Begitu. Saya ini terpaksa, Pak. Danjane aku ya ora gelem ning ngene. Tetep ya wis ora apa-apa, wis wong kowe kepaksa, ora itu. Jadi yang katakan bahwa itu tidak baik. Ya, hanya dengan cara yang benar, cara yang baik. Jadi Nabi itu menegurnya dengan cara yang baik. Itu ya. Jadi misalnya ada orang ini
Kalau itu bisa menjadikan satu fitnah, ya. Padahal maksudnya guyon. Jadi maksudnya guyon. Ketika orang-orang duduk-duduk itu makan kurma. Nah, sampingnya itu bijinya diletakkan di depannya Sayyidina Ali. Begitu. Jadi kalau misalnya saya tanya satu orang itu 3, itu kiri kanannya itu 3 di tokok ning kene, sebelah kiri tokok ning kene. Jadi Sayyidina Ali itu bijinya 9. Terus dilapor ke Nabi, maksudnya guyon. Ya Rasulullah, ini Ali ini makan kurmanya Masya Allah 9. Begitu. Hal yang seperti ini tidak terus Nabi terpancing untuk guyon, itu tidak. Ya, Nabi mengingatkan tapi sembari guyon. Gitu. Kamu lebih hebat. Kalau Ali makan 9, kamu malah dengan bijinya mbok makan. Ini bahasanya Nabi mbok makan. Ini aku bahasanya beda. Aku malah top. Isune mbok untal pisan gitu ya. Nah, awake dhewe kan ngono ya. Kowe malah top meneh. Ali ijek disisakan bijinya. Lah kowe malah isine mbok untal pisan. Jadi artinya ketika melihat sesuatu yang tidak pas dengan agama, maka kita harus mengingatkan. Kita harus menegurnya dengan cara yang baik. Nah, kesimpulannya apa? Nah, ini kesimpulannya. Jadi kalau kita ini sudah tahu kesimpulannya, maka lebih apa? Enteng. Kesimpulannya itu, setiap manusia yang hidup, apa yang dilakukannya itu dicatat oleh Allah. Nah itu. Jadi kalau kita seperti itu, maka insya Allah kita ini akan enteng. In ahsantum li anfusikum. Jika engkau berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepadamu. Ya. Jadi artinya jangan sampai kita ini menjadi orang yang acuh tak acuh. Pokoknya yang penting aku ora. Jangan. Jadi manusia hidup itu semua dalam pengawasan Allah dan dicatat oleh Allah melalui malaikat raqib dan malaikat atid. Kalau kita ini berbuat baik, ya in khairan ya fa khair. Jika engkau berbuat baik, maka balasannya adalah baik. Jadi ini urusannya kalau kita sudah seperti itu, maka Nabi mengatakan salah satu tanda keimanan itu adalah orang menyingkirkan duri di jalan. Ono paku ya mbok ilik mbok inggirke, itu tanda iman. Iman maksudnya bagaimana? Iman yakin kepada Allah, Allah itu mencatat. Jangan ora urusan meh bledos meh apa ora urusanku, jangan. Jadi kalau kita ini dalam kehidupan seperti itu, insya Allah kita aktif ya di dalam menjalankan aturan-aturan dari agama. Begitu. Jadi jangan kita ini menjadi orang yang acuh tak acuh, tidak tahu diri, sehingga kita akan terkena imbas. Karena yang kita tahu bahwa bencana itu kan selalu diturunkan ya di wilayah yang di situ kemaksiatan sudah marak, di mana aturan-aturan agama sudah tidak diindahkan, nanti akan terkena bencana. Nah, kalau sudah diturunkan bencana, maka bencana itu tidak hanya menimpa orang yang maksiat saja,
tapi yang tidak maksiat pun akan terkena pula. Ya, jadi di sini disebutkan wa man yu'azzim hurumatillah, barang siapa yang mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah, maka fahuwa khairun lahu inda rabbih, itu adalah lebih baik baginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menjunjung tinggi apa yang dimuliakan oleh Allah, apa yang dihormati oleh Allah. Masjid dimuliakan oleh Allah, kita ikut memuliakan. Masjid disucikan oleh Allah, kita ikut mensucikannya. Ya. Jadi seperti itu. Tempat maksiat direndahkan oleh Allah, kita pun ikut memandang rendah. Begitu. Jadi jangan kebalikannya dengan Allah. Jangan kontradiktif dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus selalu pro, kita harus selalu loyal kepada Allah, karena Allah mencatat. Ya, karena Allah mencatat segala apa yang menjadi keputusan kita. Kalau keputusan kita berpihak kepada Allah, maka Allah akan meridhoi. Tapi kalau keputusan kita ini bertentangan dengan Allah, maka Allah akan memurkahi kita. Nah, terlepas dari kita ini paham atau tidak, terlepas dari itu. Ya. Kalau Nabi mengatakan begini, ya sudah kita ikuti. Jangan terus membahas-bahas, wah sekarang ini sudah tidak relevan, sekarang sudah tidak cocok lagi, sekarang enggak. Sekali Nabi mengatakan ini, ya harus kita ikuti. Begitu. Karena tujuan kita ini tidak lain adalah ibtigha amardhatillah. Kita mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu mudah-mudahan bisa difahami baik yang hadir di sini ataupun semua pemirsa MAJT TV dan juga yang mendengarkan Radio Dais dan Radio Gaul. Seperti biasa, monggo kalau ada yang mau bertanya, persilahkan. Baik, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanya terkait dengan ridho dan diizinkan. Kalau kita tahunya dari mana bahwa apa yang kita lakukan itu diridhoi atau hanya sekedar diizinkan? Ini mungkin ciri khasnya atau perbedaannya itu seperti itu. Atau barangkali bagaimana cara supaya kegiatan aktivitas yang kita lakukan ini tidak hanya sekedar diizinkan oleh Allah, tapi juga diridhoi oleh Allah. Demikian pula hasilnya. Kadang kita GR kalau kita bercita mungkin entah beli rumah, beli mobil, terkabul, kita GR, alhamdulillah aku diridhoi sama Allah, punya rumah, punya mobil dan seterusnya. Atau itu hanya diizinkan. Membedakannya itu seperti itu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ngelingnya kemana ini? Ini ke situ. Begini, kita tarik yang paling ujung ya. Setan itu kan memohon kepada Allah. Ya, setan mengatakan anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkanlah umurku sampai hari kiamat. Ya. Maka Allah menjawabnya, innaka minal mundorin. Ya, engkau termasuk orang yang dipanjangkan umurnya ila yaumil waqtil wahid, sampai hari yang ditentukan.
Jadi permohonannya setan itu juga bahasanya dituruti, diizini oleh Allah, dikabulkan oleh Allah. Tapi pengabulan dari Allah itu kan ada dua, satu diridhoi, yang satunya tidak diridhoi, begitu. Yang kedua, kalau tadi dikatakan suatu koma, song ini sak macamnya. Yang kedua, Fir'aun itu tidak pernah sakit, ya, pilek we ora tahu. Fir'aun itu kalau berkelahi selalu menang, tidak pernah kalah. Nah, sekarang kalau ditanyakan siapa yang menjadikan Fir'aun itu tidak pernah sakit? Allah. Ya, berarti kan Allah menuruti keinginan Fir'aun. Siapa yang menjadikan Fir'aun itu menang dalam perkelahian? Ya Allah. Begitu. Ya, jadi kalau kita mau tahu apakah kita ini diridhoi oleh Allah atau tidak, ya tolak ukurnya ada pada agama. Ada pada agama. Korun dungo dadi mas. Ya, siapa yang menjadikan kabulnya doanya Korun itu? Allah. Ya. Jadi ada, kalau kita mau gampangnya itu ada yang namanya istijroj, ya. Ada yang namanya dikabul dan sebagainya. Jadi kalau ada orang yang sukses, bisa beli mobil, bisa beli ini, tolak ukurnya bukan beli materinya, itu bukan. Apakah dia semakin punya mobil, semakin punya rumah banyak, dia semakin dekat kepada Allah apa tidak? Kalau dia semakin jauh dari Allah, berarti dia memang tidak didekatkan kepada Allah. Kalau mau dikatakan Allah tidak meridhoi, karena dia termakan fitnah, ya, dengan materi, dengan dunia tadi. Jadi patokannya itu seperti itu. Kalau kita ini semakin kaya, semakin taat kepada Allah, itu berarti Allah ridho kepada kita. Jadi patokannya di situ. Taat pun harus dengan ikhlas. Ada orang yang rajin sholat, tapi ternyata sholatnya itu tidak ikhlas. Ya, saya dulu kan pernah sampaikan ada dua hal yang Allah tidak suka. Ada dua hal yang Allah tidak suka. Yang pertama, ada orang yang dia dekat dengan Allah karena dia diberi limpahan rezeki. Dungone kenceng karena dia dagangannya ramai. Tapi ketika dia diuji oleh Allah, dagangannya sepi, dia tidak beribadah pada Allah, karena dia mengatakan, buat apa saya sholat, saya dungo, dodolan gue sepi, sisan ora sang ibadah. Ada yang seperti itu, ya. Ada yang kedua, orang diberi limpahan oleh Allah, rezekinya banyak, dia menjauh karena sibuk dagangannya laris, wes malah adoh karo Gusti Allah. Tapi begitu diuji oleh Allah, sepi dagangan ini, nyedaki mek Gusti Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah terus. Allah tidak suka seperti itu. Yang Allah suka itu bagaimana? Rame maupun sepi, ya tetap istiqomah, dekat dengan Allah. Nah itu kalau kita mau lihat seperti itu. Jadi bukan berarti orang yang dituruti oleh Allah itu orang yang diridhoi oleh Allah, bukan. Iblis itu dituruti oleh Allah. Bahkan permintaannya sudah fantastis, ya, minta ditangguhkan umurnya sampai hari kiamat. Kata Allah, ya, kamu termasuk yang ditangguhkan sampai hari kiamat. Karena malaikat-malaikat itu kan ditangguhkan sampai hari kiamat. Karena jin itu, ya, iblis itu kan dari jin, ya. Jin itu kan mati, ya, seperti manusia, hanya waktunya lebih panjang. Kalau malaikat tidak. Maka firman-Nya Allah itu
innaka minal mundharin, sesungguhnya engkau termasuk yang ditangguhkan sebagaimana para malaikat. Jadi begitu tolak ukurnya. Oke. Ayo, masih ada lagi? Monggo maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nuwun sewu sadèrèngipun Pak Yai, kula ajeng tanglet kalih pertanyaan. Ingkang sepindah nyuwun tata cara takbiratul ihram yang benar. Nomor kalihipun, bagaimana hukumnya kita menjadi makmum sedangkan imamnya itu rambutnya itu disemir hitam. Disemir hitam. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana tata cara takbiratul ihram? Allahu Akbar gitu ya. Tangannya itu bagaimana? Karena mungkin jenengan melihat orang sholat ini berbeda-beda. Ono sing ngene, ono sing ngene, ono sing ngene, ya, macam-macam gitu. Jadi takbiratul ihram itu tidak masuk dalam bagian rukun, menggerakkan itu kan tidak masuk dalam rukun, ya. Ada orang yang begini, Allah, bersedekapnya ini, itu ya. Ada yang dilepas, ada yang begini, itu ya. Seperti itu bagaimana? Boleh-boleh saja. Jangan yang seneng yang mana? Allah, segini. Ada yang begitu. Jangan seneng yang mana? Gitu aja. Boleh-boleh aja itu. Ya, kalau ada orang takbir kok Allah, lah jangan. Ini menantang ini, ya. Jadi mau begini, ya. Boleh saja karena ini cara penghormatan kepada Allah. Menghormati Allah itu dengan dua tangan. Kalau orang itu cukup satu, siap, ya, buat jenderal siap, nggak perlu dua. Tapi kalau dengan Allah, Allahu Akbar. Oke, jadi kenging dengan sing ini, ono sing ini tok, nggak apa-apa. Yang penting penghormatan. Kira-kira menurut jenengan yang sopan itu yang bagaimana? Kadang, wah, ora pantes toh ya. Ya jangan, sudah gitu aja. Jangan ngomong itu salah, jangan. Nggih. Ben nengge wae. Gitu. Ono sing diputer-puter ngene iki. Allahu Akbar misalnya gitu. Enggak apa-apa. Karena orang itu ngepaske antara niat dengan qasdu syai' muqtaronat bi fi'li. Jadi antara niat dengan perbuatan itu harus pas. Ya. Usolli fardhul isya tekan gini. Ya. Arba rakaati mustaqbilal qiblat tekan gini, ya. Adaan makmum itu pengisi adaan Allahu Akbar gitu. Bare iki persis plek. Ya gitu. Ya, monggo boleh, jangan bingung-bingung gitu. Terus bagaimana kita makmum dengan imam yang rambutnya disemir hitam? Gitu ya. Iya. Jadi gini, ini kan soal hukum, soal fikih. Kalau soal fikih itu kita harus berpegang, harus memahami al-hukmu yaduru ma'a ilatih. Hukum itu berputar mengikuti keadaan. Ya. Kenapa Nabi melarang semir warna hitam? Karena zaman dulu orang-orang Yahudi itu selalu mencirikan rambutnya itu dengan semir warna hitam. Maka Nabi mengatakan jangan kamu semir warna hitam. Boleh merah, boleh hijau, boleh jambon, asal jangan hitam. Karena kalau hitam sama dengan orang Yahudi. Orang Yahudi itu musuh, licik. Begitu. Jangan sama. Nah, sekarang ini kalau misalnya orang-orang Yahudi sudah berubah, mereka sudah berganti, ada yang hijau, ada yang merah. Berarti hitam sudah enggak apa-apa lagi. Begitu. Dulu zaman penjajah, ulama-ulama kita ini mengharamkan orang Islam pakai dasi.
Karena dasi itu ciri khas Belanda, penjajah, orang kafir. Nggak boleh begitu. Jadi apa yang digunakan oleh musuh itu jangan disamai, begitu. Jadi jangan sama. Makanya Nabi mengatakan kalau kamu mau puasa Asyura, ya sebaiknya ditambah 9, 10 atau 9, 10, 11 atau 10, 11. Jangan hanya 10 saja. Karena kalau 10 saja itu podo karo wong Yahudi. Ojo bareng karo Yahudi pokoknya. Begitu. Itu supaya kita ini jangan terlalu lembek-lembek, lemah-lemah dengan orang yang benci dengan Islam. Begitu, ya. Jadi kalau sekarang ini bagaimana semir warna hitam? Ya kita tinggal lihat orang Yahudi itu sekarang apakah masih mengidentikan rambutnya dengan warna hitam? Ya, ternyata mereka sudah sekarang ini sudah berubah. Ada yang putih, disemir putih. Ya, ada yang ini, ada yang ini. Berarti sudah tidak identik lagi. Begitu. Warna hitam boleh enggak? Boleh. Karena sudah tidak milik orang Yahudi saja. Kalau dulu warna hitam, semir hitam itu ciri khasnya orang Yahudi. Maka Nabi jangan. Boleh abang, boleh hijau. Nah, sekarang abang hijau londo-londo ke wong Itali, semir hijau malah ra entuk. Semir abang ora entuk. Karena wong kafir semir abang mbak hijau. Awak iki malah melu-melu blundeng-blundeng niki kaya orang genah kabeh ya. Jadi patokannya seperti itu. Enggak usah kenceng-kenceng. Kenceng ku pedot. Ya. Ini ora entuk, ini ora entuk. Wah, blai ya. Itu nggih. Nah, sudah habis waktunya. Oke. Terima kasih. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.